gimana kabar Nak Dita hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah lumayan sih. Walau agak berat juga akhir-akhir ini Bu. Eh, apa tuh yang bikin terasa berat Nak Dita? Jadi mungkin bisa ya Nak Dita ceritakan pelan-pelan. Nah, tentu di sini Ibu akan mendengarkan Nak Dita bercerita. Gimana ya Bu? Jadi saya tuh akhir-akhir ini merasa makin kecil. Nah teman-teman saya tuh hebat-hebat, ada yang jago debat, ada yang ranking terus, ada yang aktif organisasi, dan saya tuh merasa tidak punya tempat, kayak saya tuh tidak cukup begitu Bu. Oke. Nah, jadi di sini kamu ini Nak Dita seolah-olah semua orang memiliki kelebihan dan kamu sendiri tertinggal seperti itu. Iya Bu, itu dia. Nah bahkan pas guru itu menyuruh saya presentasi, saya merasa gemetar. Suara saya itu langsung berubah menjadi kecil. Terus habis itu saya langsung mikir, ya ampun Dit, kamu payah banget sih. Jadi saya tuh terus nyalahin diri sendiri Bu. Oke, di sini tentunya Ibu bisa membayangkan ya betapa beratnya berada di situasi seperti ini. Nah, tapi di sini Nak Dita sangat luar biasa, sudah berani bercerita dengan Ibu sendiri. Nah, jadi coba kita lihat lebih dekat lagi ya Nak Dita. Nah, sebenarnya siapa sih yang sering mengucapkan kata-kata seperti kamu payah banget Dita, seperti itu? Siapa sih? Saya sih Bu, tapi rasanya bukan saya juga, seperti ada suara yang muncul sendiri begitu Bu. Oke. Nah, jadi kalau di sini kalau kita bayangkan suara itu sebagai sosok yang berdiri di samping kamu, kira-kira dia seperti apa? Apakah kita bisa beri dia nama? Mungkin saya bisa kasih nama si pelaku kejam Ibu. Oke, si pelaku kejam ya. Nah, jadi dia sering muncul dalam hidup kamu ya? Iya Bu, dia itu muncul terus pas saya ngaca. Dia bilang saya tidak cantik. Nah pas saya jawab soal dia bilang kamu pasti salah. Nah bahkan waktu saya diam dan cuma ngobrol sama teman-teman itu Bu, dia bilang mereka tidak suka dengan kamu. Oke, mengerti. Nah, jadi di sini Ibu mau agar Dita tahu bahwa tentunya Nak Dita ini bukan si pelaku kejam atau si penilai kejam. Nah, jadi dia itu bukan kamu, dia adalah bagian dari cerita yang selama ini berjalan dan kita bisa menulis ulang cerita itu. Nah, jadi sebelum itu apa kamu ingat kapan pertama kali kamu mendengar suara itu muncul? Mungkin sejak saya SMP Bu. Nah jadi waktu itu saya pernah diledekin karena salah jawab soal. Nah teman-teman saya itu tertawa Ibu. Nah sejak itu saya takut banget salah, takut malu. Terus saya itu mulai menahan diri dan suara itu mulai ikut Ibu. Oke, jadi terima kasih banyak ya Nak Dita, karena di sini Nak Dita sudah berani bercerita jujur kepada Ibu. Nah, sekarang kita tahu si penilai kejam ini muncul karena pengalaman sakit pada masa lalu Nak Dita sendiri. Nah, tetapi kamu Nak Dita sudah tumbuh dan punya kekuatan baru. Nah, jadi di sini kita kita akan lanjut menulis ulang cerita Nak Dita sendiri. Nah, jadi kalau misalnya Dita diminta untuk menulis ulang cerita hidupnya tanpa si penilai kejam itu, bagaimana kisah itu dimulai? Cerita itu dimulai dari seorang gadis yang awalnya sering ragu, tapi dia itu mulai belajar menerima bahwa semua orang itu pernah salah. Dia juga tidak harus sempurna untuk layak dihargai. Dia mulai mencoba berbicara di depan kelas, walau suaranya pelan, tapi dia tetap mencoba. Terus dia mulai nulis puisi-puisi kecil tentang rasa percaya diri, dan pelan-pelan dia jadi lebih tenang menghadapi hidupnya. Oke, sangat indah sekali ya ceritanya Nak Dita. Nah, jadi di sini kalau misalnya kamu mau memberikan judul untuk cerita itu, apa kira-kira yang cocok? Mungkin langkah kecil menuju percaya diri Ibu. Oke. Ibu sangat suka sekali ya dengan judul itu, sangat indah. Nah, langkah kecil, tetapi langkah itu harus tetap berjalan. Nah, jadi kalau Nak Dita menjadi tokoh utama dalam cerita itu, langkah nyata apa yang ingin Nak Dita ambil untuk apa? Yang ingin Nak Dita ambil untuk minggu ini?
Saya mau coba jawab satu pertanyaan di kelas tanpa takut. Kalau salah ya udah, setidaknya saya pernah mencoba. Nah, terus saya juga mau nulis satu hal yang saya syukuri setiap malam. Kayak jurnal begitu, Bu. Oh ya, bagus 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 sekali ya idenya. Nah tentunya itu langkah nyata yang sangat bermakna. Nah jadi kalau nanti si penilai kejam ini muncul dan mulai menyinyir lagi kembali lagi. Nah kira-kira di sini Nak Dita mau bilang apa ke dia? Saya akan bilang, saya dengar kamu, tapi saya tidak harus percaya kepadamu lagi. Saya lagi menulis cerita baru dan kamu bukan penulisnya. Oke, sangat keren ya Nak Dita. Nah di sini Nak Dita sendiri sudah menjadi penulis utama dari kisah hidup Nak Dita sendiri. Nah di sini Ibu sangat bangga dengan keberanian Nak Dita sendiri pada hari ini. Nah jadi di sini Nak Dita barusan mengatakan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan di sini Nak Dita mengatakan bahwa kamu bisa berbicara kepada si penilai kejam dan menegaskan bahwa kamu sedang menulis cerita baru. Nah, jadi kalau di sini kita bayangkan kamu sedang berdiri di persimpangan jalan. Nah, di jalan-jalan lama bersama si penilai kejam dan juga jalan baru bersama versi Dita yang lebih percaya diri. Apa yang membuat kamu yakin untuk bersama versi Dita yang lebih percaya diri. Nah, jadi kira-kira apa yang membuat kamu yakin untuk memilih jalan yang baru ini? Karena kalau saya terus lewat jalan lama, saya bakal tetap ngerasa tertekan, Ibu. Nah, tapi kalau saya berani jalan ke arah yang baru, meskipun belum tahu pasti hasilnya, saya punya harapan. Nah, saya pengen tahu seperti apa sih rasanya jadi Dita yang tidak terus mikir jelek tentang dirinya sendiri. Oke, itu refleksi yang sangat dalam ya Nak Dita. Nah, artinya di sini Nak Dita bukan cuma ingin berubah karena terpaksa, tetapi karena di sini Nak Dita sendiri punya harapan dan harapan itu adalah kekuatan. Nah, kalau kamu mau ajak orang lain sedang menghadapi si penilai kejam juga, nah jadi hal apa yang akan kamu katakan kepada mereka? Saya mau bilang, kamu tidak sendirian. Suara itu memang nyebelin, tapi kamu bisa ngomong balik. Kamu bisa pilih cerita kamu sendiri. Oke, hebat ya Dita. Itu pesan yang sangat menguatkan. Nah, dengan menguatkan ke orang lain atau ke teman-teman kamu yang merasakan hal itu juga, tentunya kamu juga sedang meneguhkan narasi baru untuk dirimu sendiri. Nah, baik, sebagai langkah lanjutan, coba kamu lanjutkan jurnal itu ya, yang tadi Dita ceritakan. Jadi tulislah cerita-cerita kecil tentang momen-momen dimana kamu berhasil mengalahkan si penilai kejam. Nah, jadi tentunya kita akan bahas lagi di sesi berikutnya jika masih dibutuhkan ya Dita. Nah, jadi satu kalimat terakhir ya Dita, kalau misalnya Dita ini berbicara pada diri Dita sendiri saat ini, apa hal yang akan Dita bicarakan kepada diri Dita sekarang? Saya cuma mau bilang kamu cukup, kamu berharga, dan kamu tidak sendirian. Oke, sangat hebat ya Dita. Terima kasih banyak karena Dita sudah mengikuti sesi konseling pada hari ini. Nah, jadi sekarang sebelum kita tutup sesi ini, yuk kita simpulkan sedikit. Nah, jadi hari ini kamu memberi nama memisahkan masalah dirimu, yaitu si penilai kejam. Nah, yang kedua itu menyusul ulang kehidupan cerita hidupmu dengan narasi baru, langkah kecil menuju percaya diri. Nah, yang ketiga menyusun langkah konkret untuk melangkah ke depan. Yang keempat menyadari bahwa Dita ini bisa menjadi si penulis cerita hidupmu sendiri. Nah, jadi di sini Ibu mau memberikan tugas kecil minggu ini. Coba Dita lanjutkan jurnal yang keberanian tadi, yang yang Ibu katakan tadi. Tulis kapan saja kamu merasa berani melawan suara negatif sekecil apapun itu. Nah, jadi tentunya kita akan melihat perkembangannya di minggu depan. Oke, siap Ibu. Jadi kayaknya bakal seru juga nulis jurnal itu. Nah, sekalian buat ngingetin saya kalau saya itu punya kekuatan juga. Oke, benar banget ya, benar sekali ya Nadit. Jadi ingat, perubahan itu dimulai dari kesadaran kecil yang dilatih terus. Nah, jadi jika suatu hari kamu goyah, cukup tanya kepada diri sendiri, cerita seperti apa yang ingin aku tulis di hari ini.
Iya Ibu, jadi terima kasih sekali ya Ibu. Rasanya enteng habis ngobrol. Biasanya saya simpan sendiri semuanya. Ya sama-sama ya Nadita. Di sini Nadita sudah berani hari ini. Ibu sangat bangga kepada Nadita dan ingat di sini Nadita tidak sendiri di perjalanan ini. Jadi kita bisa hadapi bersama-sama langkah demi langkah. Nah jadi mungkin cukup sekian ya sesi konseling kita hari ini. Dita terima kasih banyak sudah terbuka dan jujur kepada Ibu. Nah jadi kakak jadi Ibu di sini akan menunggu cerita Nadita selanjutnya minggu depan. Iya Ibu, siap. Ya, jadi sampai jumpa lagi ya Dita. Dadah. Iya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.